Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada orang dari Sungai Penuh, Kerinci, Jambi nih ya, bertanya kepada saya, Pak Mariono, apakah boleh pacaran live TikTok atau media sosial lainnya? Tapi ini serius Pak, bukan untuk main-main, untuk cari jodoh. Karena katanya banyak orang dapat jodoh melalui media sosial. Menurut Bapak itu hukumnya maksiat, dosa apa tidak Pak? Begini ya, Nabi mengatakan 3 hal yang tidak boleh main-main. Pernikahan, yang kedua perceraian, yang ketiga rujuk. 3 hal ini nggak boleh bercanda, harus serius, harus privat. Kalau untuk misalnya serius, ini serius nih, bukan main-main karena sudah waktunya nikah. Proses ke jenjang pernikahan, agama itu mengajarkan ta'aruf. Ta'aruf itu prosesnya kan cocok dulu. Setelah cocok, timbul rasa suka. Setelah observasi melalui ta'aruf, oke cocok, mungkin masuk rasa cinta, baru akad nikah. Jadi prosesnya itu cocok, timbul suka, baru cinta. Nah, baru lamar. Atau cocok, suka, lamar, cinta, akad nikah. Kalau pacaran live TikTok biasanya ngomong cinta dulu, belum tentu cocok. Lalu mengapa sih sebenarnya pacaran live TikTok itu masuk kategori yang tidak boleh? Pertama, ingat media sosial itu media hiburan. Itu berarti media main-main, media bercanda. Nggak boleh menentukan pasangan, bercerai, rujuk tuh melalui candaan. Yang kedua, di TikTok ini atau live media sosial ini masuk kategori ruang publik, diketahui banyak orang. Nah, ta'aruf itu bukan masuk ranah publik. Ta'aruf itu boleh melibatkan pihak lain, orang yang berkepentingan saja, misalnya saudara kandung, karib kerabat, teman dekat, sekedar untuk membantu observasi, itu saja. Loh, kalau menggunakan media sosial berarti ta'aruf melalui ranah publik, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kita tidak tahu lawan bicara kita di media sosial atau teman yang diketemukan di medsos itu niatnya apa. Apakah niatnya sekedar hiburan? Kan kita tidak tahu, sebelumnya kita belum melakukan observasi. Siapa tahu lawan bicara kita ini kan hanya hiburan, untuk memperbanyak pengikut, untuk menaikkan follower saja. Loh, kita maunya serius. Nanti jadi masalah di belakang hari, akan menimbulkan hujatan dan segala macamnya. Kemudian yang keempat, karena terlalu banyak ikut campur. Mencari jodoh itu kan prosesnya kan ta'aruf. Ta'aruf itu hanya melibatkan orang yang sangat terbatas. Ketika lamaran boleh melibatkan orang banyak. Pihak perempuan siapa perwakilan keluarga, adat pihak kita pun juga begitu. Sebab kalau nanti misalnya di medsos ini terlalu banyak melibatkan pihak lain ini kadang-kadang tak paham kita maunya ini. Yang kelima, banyak sekali pacaran melalui TikTok ini atau melalui media sosial banyak berakhir dengan hujatan. Kita perlu belajarlah dari kejadian, misalnya, maaf ya saya sebut saja supaya kita banyak paham. Kisah Yunfa Uzana. Apa hasilnya sekarang? Saling menghujat kan? Yang ini menghujat itu, yang ini menghujat itu. Dosa semua orang-orang yang saling menghujat itu, benar nggak boleh. Tapi ingat, siapa penyebabnya? Penyebabnya kan kita yang perbucinan di dunia maya ini. Jadi akibat kesalahan kita pacaran di dunia maya ini, maka berakibat yang lain melakukan dosa. Yang paling besar dosanya tentu siapa sebagai pemicu. Kemudian yang keenam, akan jadi catatan digital. Jika suatu saat kita justru tidak suka dengan hal itu, kan siapa tahu suatu saat kita akan jadi orang yang berubah. Contoh, ketika kita di bawah usia anggaplah 23 tahun, kita masih suka perbucinan kan,
kita masih suka cinta-cintaan, kita masih suka main-main dengan canda-candaan cinta, bermaksiat seperti itu. Siapa tahu suatu saat kita berubah. Di usia 30 tahun kita bertobat, di usia 40 tahun kita berubah total. Tiba-tiba kita menjadi orang alim, memiliki pondok pesantren, menjadi penceramah, intinya berubah total. Ada orang tak suka dengan kita? Kan tidak ada orang yang 100% sempurna. Catatan digital kelakuan kita yang masih muda, melakukan perbucinan di media sosial itu kebuka ke publik. Akhirnya kita tergigit lidah kan. Tiba-tiba jadi penceramah. Ceramah pula tuh. Kita hati-hati menggunakan media sosial. Media sosial ini tempat hiburan. Banyak orang rusak, banyak orang berfitnah, keji menggunakan media sosial. Kita ngajarin, dibuka. Masa lalu kita ternyata sama dengan apa yang diomongkan itu kan. Jadi repot. Kalau memang serius ingin mencari jodoh, jangan gunakan media sosial. Awal-awal boleh gunakan media sosial tuh hanya sekedar pertemanan biasa. Ya, ketika ada rasa suka, tap, DM, minta WA, jalur senyap saja. Temui orang tuanya, pahami adatnya, cocok apa tidak. Kalau sudah lamaran baru dipublish, biar teman-teman media sosial kita tahu, tapi sudah pasti dulu. Kalau belum pasti jangan. Karena kadang-kadang kita, keluarga kita ini kan banyak juga yang tak mau kita dengan itu. Intinya banyak mudaratnya. Mari kita jangan mengulangi kesalahan yang sama kalau di antara kita ada yang pernah melakukan seperti itu. Lebih bagus ikutilah Bojes dengan Lia yang kejadian di Mandar itu kan, tak perlu media sosial, sat gas. Apa yang terjadi sekarang? Bagus kan akhirnya? Pernikahan dipestakan dengan biaya miliaran rupiah. Dua-duanya sama-sama orang sederhana itu. Tapi karena serius tidak menggunakan dunia maya, gas. Diumrohkan orang. Semua dibantu orang kan? Dari dua kejadian ini, mestinya kita belajar. Yunfa, pacaran melalui medsos, ini hasilnya. Bojes Lia, tidak melalui medsos, ini hasilnya. Lebih positif mana? Sosial media atau bukan? Intinya, tidak boleh. Ya, lebih bagus kita jalur privasi saja. Demikian ya, karena ada yang bertanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.